Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwa di zaman ini berkat kemajuan teknologi semua itu serba dimudahkan. Kita mau apapun tinggal klik langsung ada. Nah, tapi sangat disayangkan kemajuan teknologi ini tidak disertai dengan bertumbuhnya minat baca di kalangan masyarakat kita. Menurut UNESCO dan Kemenkominfo, minat baca di kalangan masyarakat Indonesia itu berada di kisaran 0,001%. Ini berarti dari 1.000 orang yang ada di Indonesia, hanya 1 orang yang mempunyai minat baca atau 1 orang yang gemar membaca. Berbeda dengan negara-negara lain, Jepang misalnya, minat baca orang Jepang itu sangat tinggi. Jika kita berkunjung ke sana, kita akan melihat orang-orang, baik itu kalangan dewasa ataupun anak-anak, mereka dalam keadaan apapun, misal ketika berada di kereta, dalam antrian, atau dalam aktivitas apapun, mereka akan menyempatkan diri untuk membaca. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor pendukung yang bisa menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat Jepang. Misalnya faktor keluarga dan juga lingkungan, bahkan pemerintahan. Nah, teman-teman, lalu bagaimana agar minat baca masyarakat Indonesia itu bisa meningkat, terutama untuk anak-anak? Dilansir dari kompas.com, setidaknya ada 7 strategi untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat kita. Yang pertama yaitu peningkatan fasilitas. Nah, meskipun kurangnya fasilitas ini bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi kontribusi rendahnya minat baca di kalangan masyarakat kita, tetapi nyatanya memang fasilitas yang memadai seperti dengan koleksi buku yang beragam, ruang baca yang nyaman, dan akses internet dapat mempermudah aksesibilitas terhadap minat baca di kalangan masyarakat. Maka diperlukan untuk peningkatan fasilitas ini. Kemudian yang kedua, penguatan lingkungan sosial, yaitu dengan cara mendukung minat baca melalui lingkungan sosial yang positif, seperti keluarga yang mendorong untuk senang membaca, kemudian lingkungan teman-teman yang senang untuk berbagi buku, dan pendidikan yang memfasilitasi akses ke literatur yang bervariasi. Kemudian kolaborasi dengan komunitas lokal dan lembaga pendidikan juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang mempromosikan minat baca. Untuk yang ketiga, strategi yang ketiga agar masyarakat kita mempunyai minat baca yang tinggi adalah mengedukasi dan juga mengkampanyekan literasi, yaitu dengan cara melakukan kampanye dan kegiatan edukasi literasi yang menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti lokakarya, diskusi buku, atau pertemuan baca di kalangan kita. Dan juga mengedukasi masyarakat mengenai manfaat membaca serta memberikan contoh dan inspirasi melalui cerita individu yang sudah sukses yang ia terlibat dalam minat baca. Nah, biasanya pengalaman orang ini, cerita individu sukses ini bisa menarik seseorang untuk melakukan hal yang sama dengan orang yang sukses ini lakukan. Begitupun dengan minat baca, jika ada seseorang yang sudah sukses di dalam minat baca, maka alangkah lebih baiknya ia diikut sertakan sharing pengalaman bagaimana ia bisa menjadi sukses. Strategi yang keempat adalah menyediakan akses terhadap materi bacaan yang beragam.
yaitu dengan cara menyediakan berbagai jenis buku dan materi bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Selain buku-buku fiksi, buku-buku non-fiksi juga perlu diperhatikan. Kemudian majalah, koran, dan bahan bacaan populer lainnya yang bisa jadi bacaan-bacaan ini menarik masyarakat untuk senang membaca. Jadi memang harus ada materi-materi bacaan yang beragam agar masyarakat tidak bosan atau masyarakat bisa bervariasi memilih apa saja bacaan yang mereka minati, apa saja bacaan yang mereka senangi. Strategi yang kelima adalah mendorong kolaborasi antar sektor. Nah, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, dan komunitas lokal lainnya itu sangat penting dalam mengatasi rendahnya minat baca di kalangan masyarakat kita. Dengan bersama-sama, dengan berkolaborasi ini, kita dapat menciptakan program-program literasi yang efektif dan juga berkelanjutan. Nah, dengan adanya dukungan semua faktor ini untuk mendorong minat baca, maka bisa jadi ke depannya minat baca di kalangan masyarakat kita karena ada banyaknya dorongan ini semakin bertumbuh. Strategi yang keenam adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan kita, yaitu dengan cara menyediakan pendidikan yang berkualitas, yang mendorong minat baca dan membangun kebiasaan membaca sejak dini. Kemudian memperkaya kurikulum dengan kegiatan membaca yang interaktif dan menghadirkan berbagai genre literatur untuk meningkatkan minat baca di kalangan siswa tentunya. Kemudian selain itu, peningkatan kapasitas guru juga perlu dilakukan sebab guru menjadi ujung tonggak kemajuan pendidikan. Jadi bagaimana siswa bisa meningkat minat bacanya jika gurunya sendiri itu tidak mempunyai minat baca yang tinggi? Maka perlu adanya pelatihan-pelatihan atau apapun itu untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dari guru tersebut. Jadi lembaga pendidikan harusnya memang banyak berperan dalam meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat siswa tentunya khususnya ya. Nah, yang terakhir adalah dengan memanfaatkan teknologi. Strategi yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi yang sudah kita tahu, teknologi yang semakin maju. Yaitu dengan mengintegrasikan teknologi dalam program literasi untuk menjangkau lebih banyak orang, misalnya dengan mengembangkan aplikasi mengembangkan aplikasi bacaan digital, platform belajar daring, dan juga audiobook. Nah, berarti fasilitas apapun yang ada itu dimanfaatkan untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat kita. Salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan atau memanfaatkan teknologi yang ada. Teman-teman, tentunya semua strategi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Baik itu pemerintah, lembaga pendidikan, lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga. Jika semuanya tidak ada peran ataupun tidak mendorong dalam menumbuhkan minat baca, maka 7 strategi ini sia-sia. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama ikut andil untuk meningkatkan minat baca di lingkungan kita, terutama anak-anak. Sebab membaca buku adalah jendela ilmu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.